Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan serta nikmat taufik, sehingga Allah gerakkan hati kita untuk menggunakan nikmat yang Allah berikan pada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan salawat beserta salam tersebut tercurah limpahkan kepada kita umatnya, dan kita berharap kelak kita mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal. Kita melanjutkan daripada sirah manaqib atau kisah hidup daripada Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kemarin sempat kita ceritakan bahwasanya sahabat Abdullah bin Mas'ud ini termasuk di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam, dan beliau adalah khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun Rasulullah pergi pasti di sana ada Abdullah bin Mas'ud. Karenanya lah kemudian, karena banyak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyaksikan setiap ayat yang turun, setiap ayat yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menjadi orang yang paling alim tentang Al-Qur'an, paling alim tentang isi kandungannya, paling alim tentang bagusnya bacaannya. Maka kemudian di antara para sahabat yang dianjurkan, yang direkomendasikan oleh Rasulullah untuk belajar kepadanya, di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud ini perawakannya, badannya kecil, dia tidak tinggi, bahkan pendeknya pendek banget. Di antara riwayat yang menceritakan bagaimana fisik Abdullah bin Mas'ud adalah diceritakan bahwasanya ketika sahabat duduk dan Abdullah bin Mas'ud berdiri, itu jaraknya enggak jauh. Jaraknya enggak jauh. Jadi ketika Abdullah bin Mas'ud berdiri dan para sahabat itu duduk, jaraknya enggak jauh. Saking pendeknya. Saking pendeknya. Dan beliau punya perawakan yang kurus sekali, sehingga sering menjadi bahan candaan para sahabat, sering diisengi oleh para sahabat. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sedang memanjat pohon. Kemudian datang angin yang besar. Badannya Abdullah bin Mas'ud ini kemudian kayak mau roboh, saking besarnya angin yang meniup badannya. Kemudian ditertawakan oleh para sahabat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyaksikan peristiwa tersebut marah. Ekspresinya Rasulullah berubah, menandakan Rasulullah enggak senang terhadap hal tersebut. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma adhakakum?" Apa yang membuat kalian tertawa itu? "Mimma tadhakun?" Kenapa kalian tertawa? Kemudian para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, min diqqati saqaihi." Ya Rasulullah, kami tertawa saking kecilnya pahanya Abdullah bin Mas'ud. Saking kecil banget ketika kena angin goyang gitu. Maka itu lucu banget ya Rasulullah. Kita tertawa akan hal itu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab,
Walladzi nafsi biyadihi lahuma fil mizani athqalu min Uhud. Demi Allah, demi Allah, demi Allah yang jiwaku, kata Rasulullah, berada di genggamannya, kakinya Abdullah bin Mas'ud tersebut ketika nanti ditimbang, ketika nanti dihisab, ketika nanti berada di akhirat, itu amalnya yang berasal dari kakinya itu lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Jadi meskipun kecil-kecil tapi dipakai untuk ibadahnya banyak sekali. Makanya kemudian Rasulullah nggak mau para sahabat menganggap remeh hal yang kecil. Nggak mau menganggap remeh hal yang kecil, karena walaupun kecil kakinya Abdullah bin Mas'ud, itu amalnya banyak sekali. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah, kedua kakinya yang kecil itu ketika nanti ditimbang di Yaumil Mizan, ia lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Dan Abdullah bin Mas'ud ini walaupun dia kecil tapi mentalnya luar biasa. Paling depan dia, gak takut sama siapapun. Selama dia berada di jalan yang benar, Abdullah bin Mas'ud tidak takut pada siapapun. Suatu hari, kan Islam dakwahnya dimulai dengan sembunyi-sembunyi. Ketika ada ayat yang turun, maka disampaikan ayat tersebut dari lisan ke lisan. Tidak ada satu orang yang kemudian membacakannya di depan halayak ramai. Nah kemudian ketika turun surat Ar-Rahman, surat Ar-Rahman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yaqra'uha ala Quraisy." Ini untuk pertama kali. Siapa yang berani untuk membacakan surat Ar-Rahman ini di depan halayak orang-orang Quraisy? Maka Abdullah bin Mas'ud, walaupun badannya kecil, mentalnya dia jago. Gak takut dia. Kemudian berkata, "Ana ya Rasulullah. Saya yang akan membacakannya ya Rasulullah." Wa dhahaba ilaihim fara'ahum mujtami'ina haulal Ka'bah. Ketika melihat orang-orang Quraisy ini sedang beribadah di depan Ka'bah bersama berhala-berhala mereka, kemudian beliau mengumpulkan orang-orang Quraisy, "Ya ma'syarul Quraisy, ya ma'syarul Quraisy, halumu, berkumpul." Kemudian dibacakanlah surat Ar-Rahman ini. Tiba-tiba datang pentolannya Quraisy ini yang bernama Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal ini pentolan, badannya gede, nyalinya juga gak kalah gede. Dipukulin itu Abdullah bin Mas'ud sampai keluar darah dari kupingnya. Dipukulin, disiksa sampai keluar darah dari kupingnya. Kemudian dari kejadian tersebut turunlah malaikat Jibril. Kemudian tertawa. Turun malaikat Jibril kemudian tertawa. Rasulullah heran. "Kenapa engkau tertawa wahai Jibril?" "Karena aku melihat takdir yang Allah berikan kepada Abdullah bin Mas'ud." "Apa itu?" "Nanti engkau akan mengetahuinya." Ketika berada di perang Badar, ketika itu kaum muslimin mengalami kemenangan yang luar biasa. Jadi peperangan terbesar yang dimenangkan oleh kaum muslimin ketika itu adalah perang Badar. Perang pertama kali ketika umat Islam sudah memiliki negara sendiri, sudah memiliki masyarakatnya sendiri, sudah bisa menghimpun kekuatan. Nah, perang yang pertama kali dilakukan melawan orang kafir Quraisy di Mekah adalah perang Badar. Dan perang Badar ini kenapa disebut perang yang paling besar? Karena semua pentolan-pentolan orang kafir Quraisy mati di perang Badar. Di antara pentolan yang paling besar itu adalah Abu Jahal. Siapa yang membunuh Abu Jahal? Ternyata yang membunuh Abu Jahal adalah orang yang badannya pendek, yang badannya kecil, yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Orang yang dulu pernah dipukulin habis-habisan di depan Ka'bah, yang sampai keluar darah dari telinganya. Itulah yang kemudian membunuh Abu Jahal.
Ketika membunuh Abu Jahal, beliau mengatakan al-udhunu bil udhuni war ra'su ziyadah. Dia ketika melukai saya, dia melukai kuping saya, maka ketika di perang Badar saya lukai juga kupingnya. Dan kemudian saya bunuh dia, pembunuhan ini bonusnya. Gitu. Jadi tangan dibalas tangan, pipi dibalas pipi, telinga dibalas telinga, nyawa bonus. Gitu. Jadi kecil-kecil tapi nyalinya kecil-kecil cabai rawit, nyarinya bagus. Karena itulah kemudian malaikat Jibril tertawa melihat takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada Abdullah bin Mas'ud. Makanya kemudian karena beliau adalah orang yang alim tentang Al-Qur'an, beliau kemudian memiliki keberanian yang luar biasa. Beliau adalah orang yang paling bertakwa, orang yang pertama kali masuk Islam, orang terdekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah wafat, di zamannya Khalifah Sayyiduna Utsman, maka beliau diamanahkan untuk menjadi gubernur. Beliau menjadi gubernur di 2 masa kekhalifahan. Khalifah Sayyiduna Umar dan Khalifah Sayyiduna Utsman. Beliau memerintah menjadi gubernur daerah Kufah. Kufah ini negara Irak sekarang. Jadi Kufah, Iran itu, kemudian Basrah, Mekah, Madinah namanya Hijaz, bawahnya Hijaz namanya Yaman, atasnya Hijaz namanya Syam. Berarti sekarang Palestina, Urdun, itu Syam namanya. Sampingnya Irak namanya Kufah, sampingnya lagi namanya Basrah. Bawahnya namanya Hijaz, sampingnya Hijaz namanya Najd, bawahnya namanya Yaman. Jadi sebelum menjadi negara-negara seperti ini, dulu zaman Rasulullah penamaannya seperti itu. Nah, ketika dikuasai oleh umat muslim, dibagilah menjadi provinsi-provinsi. Nah, provinsi Hijaz, provinsi Yaman, provinsi Syam, provinsi Basrah, provinsi Kufah. Dan ketika zaman Sayyidina Umar, yang menjadi gubernur bagi provinsi Kufah adalah Abdullah bin Mas'ud. Dan kemudian begitu pun di zaman Sayyidina Utsman, tidak diganti, bahkan ditambah jabatannya menjadi amin Baitul Mal, menjadi direktur lah kalau sekarang. Direktur Baitul Malnya orang-orang muslim. Direktur banknya yang mengelola keuangan umat muslim. Kemudian di pertengahan kekhalifahan Sayyidina Utsman, beliau sakit-sakitan dan kemudian mengajukan pemunduran diri. Di sakitnya itu kemudian didatangi oleh Sayyidina Utsman. Ditanya, "Ma tashtaki?" Apa yang kamu pengenkan dari saya? Apa yang kamu rasakan? Sakit apa yang kamu rasakan? Maka beliau menjawab, "Enggak ada. Enggak ada satupun yang membuat saya sedih kecuali dosa-dosa saya." "Fama tashtahi?" Kalau begitu apa yang kamu inginkan? Apapun yang kamu inginkan saya kasih, kata Sayyidina Utsman. Maka Sayyidina Utsman menjawab, "Enggak ada yang saya inginkan dari kamu. Yang saya inginkan hanyalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian Sayyidina Utsman bertanya lagi, "Ala amurulaka bitabib?" Perlu enggak saya panggilkan dokter paling canggih, dokter paling bagus untuk menyembuhkan penyakitmu? Maka dijawab, "At-tabibu amradani." Tabib, dokter itu malah membuat saya makin sakit. Membuat kalau misalnya pun ngobatin saya itu obatnya hanya sementara.
hanya memperpanjang masa sakit saya. Gitu. Jadi pengennya beliau sudah pengen ketemu Allah aja. Gitu. Qala ala amurun laka bi'ata. Ada enggak saya harus ngasih kamu sesuatu? Ada enggak yang kamu inginkan gitu? La hajatan libih. Saya enggak perlu apapun udah. Yang saya perlu adalah ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu buat anak-anakmu lah. Apa yang anak-anakmu perlukan? Maka beliau menjawab, "Innila akhsha alaihimul faqra." Saya tidak takut anak-anak saya menjadi fakir, anak-anak saya menjadi miskin. Ba'da an 'allamtuhum suratal waqi'ah. Saya enggak takut anak saya jadi miskin, saya enggak takut anak saya dan keturunan saya jadi fakir, enggak punya duit setelah saya mengajarkan mereka untuk membaca surat Al-Waqi'ah. Dari sinilah kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya di antara fadilah membaca suratul Waqi'ah adalah bisa melancarkan rizki. Yaqra'unaha kulla lailah, yang mereka baca setiap malam. Wa qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Man qara'a suratal Waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu faqatun." Siapa saja yang membaca surat Waqi'ah setiap malam, maka dia tidak akan mendapatkan kefakiran. Jadi kalau kalian mau rezeki orang tuanya lancar, mau usahanya bertambah, maka bacalah surat Al-Waqi'ah di setiap malam. Hadza wallahu alam.